Abu Nawas bongkar keadilan palsu di istana Baghdad. Suatu hari, di Baghdad, tengah berlangsung pertemuan para ulama, filosof, dan cendekiawan di aula istana. Khalifah Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, ingin menguji siapa yang paling bijak di antara mereka. Namun, seperti biasa, Abu Nawas datang terlambat, membawa kitab lusuh dan wajah santai seolah baru saja bangun dari tidur siang. Seorang ulama terkenal dari Persia, bernama Syekh Jamiluddin, sedang memaparkan pendapatnya tentang akal dan takdir. Ia berkata dengan lantang, segala sesuatu telah ditetapkan. Maka manusia tidak berhak berkata, aku berbuat, sebab semua sudah tertulis. Para ulama mengangguk, kecuali Abu Nawas yang justru tersenyum sambil menggaruk kepala. Apakah engkau setuju, wahai Abu Nawas? Tanya Khalifah sambil menahan tawa kecil. Abu Nawas menjawab tenang, hamba setuju bahwa takdir telah ditulis, tapi hamba tidak setuju jika akal disuruh libur. Semua mata tertuju padanya. Syekh Jamiluddin berdehem. Bagaimana mungkin dua hal itu berjalan bersamaan? Jika semua sudah ditulis, akal tidak lagi punya kuasa. Abu Nawas menatapnya santai, lalu mengambil kendi air di depannya. Ia menuangkan air ke dalam gelas, lalu berkata, andai hamba tuangkan air ini ke kepala Syekh, apakah itu karena takdir atau karena keisengan hamba? Syekh Jamiluddin menjawab cepat, tentu karena kehendakmu. Abu Nawas tersenyum licik. Berarti akal masih bekerja. Semua yang hadir tertawa, termasuk Khalifah. Tapi Syekh Jamiluddin tak mau kalah. Itu hanya permainan lidahmu, wahai Abu Nawas. Buktikan dengan ilmu. Abu Nawas berdiri, berjalan ke tengah aula, lalu berkata dengan nada serius, wahai Syekh, katakan padaku, bila seseorang berjalan di jalan lurus, lalu tiba-tiba tergelincir karena batu, apakah itu takdir atau kelalaian? Syekh menjawab, itu takdir. Abu Nawas mengangguk, lalu bila orang itu tahu jalannya licin, tapi tetap berjalan tanpa hati-hati, apakah itu masih takdir? Syekh terdiam sejenak. Itu kelalaian. Berarti manusia bisa memilih berhati-hati atau lalai, bukan? Tanya Abu Nawas lagi. Syekh menunduk. Abu Nawas tersenyum, nah, disitulah akal menjadi jembatan antara takdir dan tindakan. Khalifah Harun al-Rasyid bertepuk tangan pelan, tanda kagum. Kau memang sulit dibantah, Abu Nawas. Namun belum selesai di situ. Seorang pejabat istana, penasaran dengan kepintarannya, mencoba menguji dengan gaya berbeda. Kalau begitu, wahai Abu Nawas, katanya, jika semua sudah diatur Allah, lalu mengapa engkau kadang menipu kami dalam canda dan teka-teki? Apakah itu juga takdir? Abu Nawas tersenyum nakal, benar, wahai Tuan. Itu takdir Allah yang menulis agar otak Tuan jangan berdebu. Aula meledak dengan tawa. Tapi Abu Nawas melanjutkan dengan nada bijak, ketahuilah, takdir itu seperti pena yang menulis di atas kertas kosong. Namun, tinta yang keluar dari pena itu adalah amal manusia sendiri. Bila kita tak mau menulis kebaikan, jangan salahkan pena, karena tangan kitalah yang menggenggamnya. Khalifah mengangguk puas. Engkau mengajar dengan tawa, tapi setiap katanya lebih tajam dari 1000 khutbah. Abu Nawas lalu menunduk hormat dan menjawab lirih, tawa adalah cara paling lembut untuk mengantarkan kebenaran ke hati yang keras, wahai Amirul Mukminin. Khalifah tersenyum, berdiri, dan menepuk bahu Abu Nawas. Malam ini, engkau bukan hanya penyair dan jenaka. Engkau telah berdebat tanpa marah, mengalahkan tanpa menghina, dan menertawakan tanpa merendahkan. Dan sejak malam itu, Istana Baghdad sering mengundang Abu Nawas bukan sekadar untuk menghibur, tapi untuk menyadarkan. Karena di balik kelucuannya, ada cermin bagi para pemikir yang terlalu sibuk merasa paling benar. Keesokan harinya, berita tentang perdebatan itu menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang kagum, tapi tak sedikit pula yang iri. Seorang ahli filsafat dari Yunani yang kebetulan sedang berkunjung ke Baghdad merasa tertantang. Ia bernama Nikandros,
dan ia dikenal sebagai sosok yang sangat logis, kaku, serta tak percaya pada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan rasio. Ia datang ke istana dan berkata pada Khalifah, "Aku mendengar Baghdad memiliki seorang bijak yang bernama Abu Nawas. Aku ingin mengujinya. Jika dia mampu menjawab pertanyaanku, aku akan mengakui kebijaksanaan Islam. Jika tidak, maka filsafat Yunani tetap yang paling tinggi." Khalifah tersenyum lebar dan segera memanggil Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana, membawa tongkat bambu yang ujungnya bengkok seperti kail. Ia memberi salam, lalu menatap orang asing itu dari ujung kepala sampai kaki. Nikandros membuka perdebatan, "Wahai Abu Nawas, jika Tuhan itu Maha Kuasa, apakah dia bisa menciptakan batu yang begitu berat hingga dia sendiri tidak mampu mengangkatnya?" Orang-orang di aula menatap tegang. Pertanyaan itu terkenal sulit dan sering membuat banyak teolog terdiam. Tapi Abu Nawas malah menguap kecil, lalu duduk bersila. "Pertanyaanmu menarik, wahai orang Yunani," katanya tenang. "Namun izinkan aku bertanya balik, apakah engkau percaya bahwa Allah itu tidak terbatas?" Nikandros menjawab, "Secara konsep, ya." "Kalau begitu," ujar Abu Nawas sambil tersenyum, "pertanyaanmu salah. Sebab membatasi yang tak terbatas adalah bukti bahwa engkau tidak benar-benar percaya pada ketidakterbatasan itu sendiri." Aula mendadak hening, lalu terdengar gumaman takjub. Nikandros mencoba bertahan. "Baiklah, aku ganti pertanyaan. Jika segala sesuatu membutuhkan pencipta, siapa yang menciptakan Tuhan?" Abu Nawas tertawa pelan, "Kau seperti anak kecil yang bertanya, siapa yang melahirkan waktu sebelum waktu ada? Tuhan tidak dicipta karena dialah awal dari segalanya. Justru pertanyaanmu mengakui keberadaannya, sebab kau tahu setiap akibat butuh sebab. Maka sebab pertama itu adalah dia." Nikandros terdiam. Ia belum pernah mendapatkan jawaban sesederhana tapi setegas itu. Namun ia belum mau menyerah. "Kalau begitu, bagaimana kau bisa yakin bahwa ilmu agamamu lebih benar dari ilmu filsafat?" Abu Nawas berdiri, berjalan ke jendela, lalu menunjuk matahari. "Filsafat seperti cahaya bulan, indah tapi bergantung pada sinar matahari. Agama adalah matahari itu sendiri. Tanpa wahyu, akal hanya bisa menebak arah. Tapi dengan cahaya wahyu, akal tahu kemana harus melangkah." Khalifah menatap Abu Nawas dengan kagum, lalu memandang Nikandros yang kini menunduk dalam diam. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia berjalan mendekat ke filsuf itu dan berkata pelan, "Namun jangan salah, akal adalah anugerah, bukan lawan dari iman. Mereka yang menolak akal sama sesatnya dengan mereka yang menolak wahyu. Akal dan iman itu dua sayap yang sama, jika satu patah, manusia tidak akan bisa terbang menuju kebenaran." Nikandros menatap Abu Nawas lama, lalu tersenyum dengan wajah yang berubah lembut. "Kau membuatku kalah tanpa merasa kalah. Mungkin inilah kebijaksanaan sejati." Abu Nawas menunduk, "Tidak, wahai saudaraku. Aku hanya mengingatkan bahwa kadang kebenaran bukan untuk dimenangkan, tapi untuk dipahami." Malam itu, di jalanan Baghdad, orang-orang masih membicarakan perdebatan itu. Sebagian menertawakan kelucuan Abu Nawas, sebagian merenungi kata-katanya. Tapi hanya sedikit yang tahu, setelah semua orang pulang dan aula menjadi sepi, Abu Nawas kembali ke tempatnya duduk tadi, menatap langit, lalu berbisik, "Ya Allah, aku ini hanya pelawak yang kau jadikan cermin bagi yang sombong. Jika mereka tertawa, semoga yang kau lihat bukan kelucuanku, tapi kesadaran mereka." Dan di langit Baghdad yang tenang, bulan tersenyum samar di atas menara, seakan ikut mengangguk pada kebijaksanaan seorang jenaka yang tak pernah ingin disebut bijak. Beberapa hari kemudian, Khalifah memerintahkan semua cendekiawan berkumpul kembali di istana. Kali ini, topiknya bukan soal akal dan takdir, melainkan tentang keadilan dan niat. Abu Nawas duduk di pojok ruangan, sambil menggambar garis-garis di lantai dengan tongkatnya, tampak tidak terlalu tertarik. Seorang hakim istana, Kadhi Mahmud,
berdiri dan berkata lantang, keadilan itu sederhana. Barang siapa bersalah harus dihukum, siapa yang benar harus dibebaskan. Tidak perlu banyak alasan. Khalifah mengangguk, tapi matanya melirik Abu Nawas yang masih tampak malas-malasan. Abu Nawas, bagaimana pendapatmu? Abu Nawas mengangkat kepala pelan. Keadilan tanpa memahami niat, bisa jadi kezaliman yang tampak sah, Amirul Mukminin. Kadhi Mahmud menatap sinis. Niat tidak bisa jadi dasar hukum. Orang bisa berbuat jahat sambil berkata, niatku baik. Itu alasan orang berdosa. Abu Nawas tersenyum tipis. Boleh hamba beri contoh, wahai Kadhi? Silakan, jawab sang hakim dengan nada menantang. Abu Nawas memanggil pelayan istana. Bawakan 2 kendi air. Setelah 2 kendi datang, Abu Nawas menuangkan 1 ke dalam gelas dan meminumnya dengan tenang. Kemudian ia mengambil kendi kedua, dan tanpa ragu, menyiramkan airnya ke kaki Kadhi Mahmud. Semua orang terkejut. Sang Kadhi berdiri dengan wajah merah padam. Kurang ajar. Kau menghina aku di depan Khalifah. Abu Nawas menjawab lembut, maafkan hamba, Kadhi. Tapi bukankah tadi hamba hanya melakukan perbuatan yang sama, menuang air? Bedanya hanya pada niat. Yang pertama untuk menenangkan dahaga, yang kedua untuk menenangkan ego. Aula mendadak senyap, lalu tawa Khalifah pecah memenuhi ruangan. Tapi Abu Nawas melanjutkan dengan nada serius, jika niat diabaikan, maka segala amal akan kehilangan maknanya. Bahkan sedekah bisa jadi ria, dan hukuman bisa jadi kezaliman. Adil bukan berarti menimbang perbuatan, tapi menimbang hati di baliknya. Kadhi Mahmud duduk kembali, masih kesal tapi tidak bisa membantah. Khalifah menatap Abu Nawas sambil berkata, engkau menampar tanpa menyentuh, menegur tanpa mempermalukan. Namun Abu Nawas menunduk, ampun, Amirul Mukminin. Hamba bukan menegur, hanya mengingatkan, bahwa hukum tanpa hikmah akan kering seperti pohon tanpa akar. Malamnya, setelah semua bubar, Khalifah memanggil Abu Nawas secara pribadi ke taman istana. Di sana hanya ada mereka berdua, ditemani suara air mancur dan aroma mawar. Abu Nawas, kata Khalifah pelan, aku sering berpikir mengapa engkau tidak menjadi kadhi saja. Kau bijak, adil, dan cerdas. Abu Nawas tersenyum pahit. Hamba takut, Amirul Mukminin. Jika hamba jadi hakim, lidah hamba akan terikat oleh aturan, sementara hati hamba akan memberontak setiap kali melihat yang benar kalah oleh gelar. Khalifah terdiam lama. Jadi apa yang sebenarnya kau cari dari semua ini? Abu Nawas menatap langit yang berkilau oleh bintang. Kebenaran, Amirul Mukminin. Tapi bukan kebenaran yang menundukkan orang lain. Kebenaran yang menundukkan diri sendiri. Khalifah hanya menghela napas panjang. Kadang aku iri padamu, Abu Nawas. Kau bebas mengatakan apapun, bahkan kebenaran yang aku sendiri tak sanggup ucapkan. Abu Nawas menatap Khalifah lembut. Itu karena Amirul Mukminin memegang kekuasaan. Sementara hamba hanya memegang kebodohan. Bedanya, kekuasaan membuat takut bicara, kebodohan membuat tak takut siapapun. Khalifah menatapnya lama, lalu tertawa kecil, kau memang gila, Abu Nawas. Tapi gila yang menyembuhkan. Abu Nawas tertawa, dan Paduka adalah penguasa yang masih mau mendengarkan kegilaan seorang pengemis. Itulah keadilan yang sejati. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga mawar yang bergoyang di bawah cahaya bulan. Di taman itu, 2 sosok yang sangat berbeda, seorang khalifah dan seorang pelawak sufi, diam dalam kebijaksanaan yang tak butuh lagi debat, sebab keduanya tahu, kebenaran sejati tak lahir dari kemenangan argumen, melainkan dari kerendahan hati untuk mendengarkan. Beberapa pekan setelah pertemuan di taman istana itu, Baghdad digemparkan oleh sebuah kasus. Seorang pedagang kaya menuduh pengemis mencuri kantong emasnya di pasar. Saksi-saksi mengatakan mereka melihat pengemis itu memungut sesuatu di tanah dan segera lari. Kadhi Mahmud,
yang masih merasa tersinggung oleh kejadian kendi air, dengan cepat menjatuhkan hukuman cambuk bagi si pengemis tanpa memberi kesempatan membela diri. Khalifah yang mendengar kabar itu merasa tak tenang. Ia memerintahkan agar Abu Nawas turun tangan untuk meninjau ulang perkara. Di hadapan orang banyak, Abu Nawas meminta agar semua pihak dihadirkan kembali di pasar tempat kejadian. Abu Nawas memandangi tanah dengan teliti, lalu bertanya kepada pedagang, "Apakah kantong emasmu ada tanda khusus?" "Ya, ada tali sutra merah di mulutnya." Abu Nawas menoleh ke pengemis, "Benarkah kau menemukannya?" Pengemis menjawab, "Benar, tapi aku tidak mencurinya. Kantong itu jatuh tepat di depanku, aku bahkan hendak mengembalikan, tapi orang-orang sudah berteriak, 'Pencuri!'" Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata kepada para saksi, "Apakah ada di antara kalian yang melihat tangan pengemis ini masuk ke saku pedagang?" Mereka serempak menjawab, "Tidak, kami hanya melihat dia membungkuk dan mengambil sesuatu." Abu Nawas tersenyum tipis. Ia mengambil sebatang ranting, menggambar lingkaran di tanah, lalu berkata, "Wahai Kadhi, jika seseorang berjalan lalu kehilangan bayangannya karena awan menutupi matahari, apakah berarti bayangannya dicuri?" Kadhi Mahmud terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Begitulah prasangka. Ia menutup akal, membuat kita menghukum bayangan seolah benda nyata." Khalifah menatap Abu Nawas dengan penuh perhatian. "Bawa kantong itu ke sini," kata Abu Nawas. Ia memegangnya di depan semua orang. "Lihat, di dalamnya ada setitik lumpur basah. Emas tidak berani kotor, tapi pengemis tahu tanah mana yang baru disentuh hujan." Abu Nawas menunjuk ke genangan kecil di dekat tempat mereka berdiri, tepat di mana pedagang tadi berhenti membeli buah. "Kantong ini jatuh di sini. Jika pengemis mencuri, tentu ia akan lari jauh. Tapi ia justru berhenti di ujung jalan, tempat pertama orang bisa menuduhnya." Khalifah berdiri, menatap Kadhi. "Apa pendapatmu sekarang?" Kadhi menunduk dalam-dalam. "Pengemis itu tidak bersalah." Abu Nawas menatap pengemis itu dengan lembut. "Engkau tidak perlu takut. Kadang orang miskin bukan dicurigai karena salah, tapi karena tampak tak pantas dipercaya." Pedagang itu meneteskan air mata dan meminta maaf di hadapan semua orang. Khalifah lalu memerintahkan agar sebagian emasnya diberikan kepada pengemis, bukan sebagai ganti rugi, tapi sebagai penghormatan atas kesabarannya menanggung fitnah. Setelah kerumunan bubar, Khalifah memanggil Abu Nawas. "Engkau telah mengajarkan keadilan yang tidak tertulis dalam kitab hukum manapun." Abu Nawas menjawab pelan, "Keadilan sejati bukan di pengadilan, Amirul Mukminin, tapi di hati manusia sebelum ia menghakimi orang lain." Khalifah mengangguk, lalu menatap ke arah pasar yang mulai sepi. "Baghdad mungkin tak akan selalu adil, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum, "Selama masih ada yang berani bertanya tanpa takut dianggap gila, Baghdad akan tetap punya harapan." Angin sore menyapu lembut jubahnya ketika ia berjalan meninggalkan istana. Di kejauhan, langit berubah keemasan, seolah turut menyembunyikan senyum kecil seorang cendekia jenaka yang tahu, kadang satu tawa bisa lebih menegakkan keadilan daripada 1000 cambuk. Abu Nawas bongkar keadilan palsu di istana Baghdad. Suatu hari, di Baghdad, tengah berlangsung pertemuan para ulama, filosof, dan cendekiawan di aula istana. Khalifah Harun al-Rashid duduk di singgasananya, ingin menguji siapa yang paling bijak di antara mereka. Namun, seperti biasa, Abu Nawas datang terlambat, membawa kitab lusuh dan wajah santai seolah baru saja bangun dari tidur siang. Seorang ulama terkenal dari Persia, bernama Syekh Jamiluddin, sedang memaparkan pendapatnya tentang akal dan takdir. Ia berkata dengan lantang, "Segala sesuatu telah ditetapkan. Maka manusia tidak berhak berkata, 'Aku berbuat,' sebab semua sudah tertulis." Para ulama mengangguk, kecuali Abu Nawas yang justru tersenyum sambil menggaruk kepala. "Apakah engkau setuju, wahai Abu Nawas?" tanya Khalifah sambil menahan tawa kecil. Abu Nawas menjawab tenang, "Hamba setuju bahwa takdir telah ditulis,
Tapi hamba tidak setuju jika akal disuruh libur. Semua mata tertuju padanya. Syekh Jamiluddin berdehem. Bagaimana mungkin dua hal itu berjalan bersamaan? Jika semua sudah ditulis, akal tidak lagi punya kuasa. Abu Nawas menatapnya santai, lalu mengambil kendi air di depannya. Ia menuangkan air ke dalam gelas, lalu berkata, andai hamba tuangkan air ini ke kepala Syekh, apakah itu karena takdir atau karena keisengan hamba? Syekh Jamiluddin menjawab cepat, tentu karena kehendakmu. Abu Nawas tersenyum licik. Berarti akal masih bekerja. Semua yang hadir tertawa, termasuk Khalifah. Tapi Syekh Jamiluddin tak mau kalah. Itu hanya permainan lidahmu, wahai Abu Nawas. Buktikan dengan ilmu. Abu Nawas berdiri, berjalan ke tengah aula, lalu berkata dengan nada serius, wahai Syekh, katakan padaku, bila seseorang berjalan di jalan lurus, lalu tiba-tiba tergelincir karena batu, apakah itu takdir atau kelalaian? Syekh menjawab, itu takdir. Abu Nawas mengangguk, lalu bila orang itu tahu jalannya licin, tapi tetap berjalan tanpa hati-hati, apakah itu masih takdir? Syekh terdiam sejenak. Itu kelalaian. Berarti manusia bisa memilih berhati-hati atau lalai, bukan? Tanya Abu Nawas lagi. Syekh menunduk. Abu Nawas tersenyum, nah, disitulah akal menjadi jembatan antara takdir dan tindakan. Khalifah Harun al-Rasyid bertepuk tangan pelan, tanda kagum. Kau memang sulit dibantah, Abu Nawas. Namun belum selesai di situ. Seorang pejabat istana, penasaran dengan kepintarannya, mencoba menguji dengan gaya berbeda. Kalau begitu, wahai Abu Nawas, katanya, jika semua sudah diatur Allah, lalu mengapa engkau kadang menipu kami dalam canda dan teka-teki? Apakah itu juga takdir? Abu Nawas tersenyum nakal, benar, wahai Tuan. Itu takdir Allah yang menulis agar otak Tuan jangan berdebu. Aula meledak dengan tawa. Tapi Abu Nawas melanjutkan dengan nada bijak, ketahuilah, takdir itu seperti pena yang menulis di atas kertas kosong. Namun, tinta yang keluar dari pena itu adalah amal manusia sendiri. Bila kita tak mau menulis kebaikan, jangan salahkan pena, karena tangan kitalah yang menggenggamnya. Khalifah mengangguk puas. Engkau mengajar dengan tawa, tapi setiap katanya lebih tajam dari 1000 khutbah. Abu Nawas lalu menunduk hormat dan menjawab lirih, tawa adalah cara paling lembut untuk mengantarkan kebenaran ke hati yang keras, wahai Amirul Mukminin. Khalifah tersenyum, berdiri, dan menepuk bahu Abu Nawas. Malam ini, engkau bukan hanya penyair dan jenaka. Engkau telah berdebat tanpa marah, mengalahkan tanpa menghina, dan menertawakan tanpa merendahkan. Dan sejak malam itu, Istana Baghdad sering mengundang Abu Nawas bukan sekadar untuk menghibur, tapi untuk menyadarkan. Karena di balik kelucuannya, ada cermin bagi para pemikir yang terlalu sibuk merasa paling benar. Keesokan harinya, berita tentang perdebatan itu menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang kagum, tapi tak sedikit pula yang iri. Seorang ahli filsafat dari Yunani yang kebetulan sedang berkunjung ke Baghdad merasa tertantang. Ia bernama Nikandros, dan ia dikenal sebagai sosok yang sangat logis, kaku, serta tak percaya pada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan rasio. Ia datang ke istana dan berkata pada Khalifah, aku mendengar Baghdad memiliki seorang bijak yang bernama Abu Nawas. Aku ingin mengujinya. Jika dia mampu menjawab pertanyaanku, aku akan mengakui kebijaksanaan Islam. Jika tidak, maka filsafat Yunani tetap yang paling tinggi. Khalifah tersenyum lebar dan segera memanggil Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana, membawa tongkat bambu yang ujungnya bengkok seperti kail. Ia memberi salam, lalu menatap orang asing itu dari ujung kepala sampai kaki. Nikandros membuka perdebatan, wahai Abu Nawas, jika Tuhan itu Maha Kuasa, apakah dia bisa menciptakan batu yang begitu berat hingga dia sendiri tidak mampu mengangkatnya? Orang-orang di aula menatap tegang. Pertanyaan itu terkenal sulit dan sering membuat banyak teolog terdiam.
Tapi Abu Nawas malah menguap kecil, lalu duduk bersila. Pertanyaanmu menarik, wahai orang Yunani, katanya tenang. Namun izinkan aku bertanya balik, apakah engkau percaya bahwa Allah itu tidak terbatas? Nikandros menjawab, secara konsep, ya. Kalau begitu, ujar Abu Nawas sambil tersenyum, pertanyaanmu salah. Sebab membatasi yang tak terbatas adalah bukti bahwa engkau tidak benar-benar percaya pada ketidakterbatasan itu sendiri. Aula mendadak hening, lalu terdengar gumaman takjub. Nikandros mencoba bertahan. Baiklah, aku ganti pertanyaan. Jika segala sesuatu membutuhkan pencipta, siapa yang menciptakan Tuhan? Abu Nawas tertawa pelan, kau seperti anak kecil yang bertanya, siapa yang melahirkan waktu sebelum waktu ada? Tuhan tidak dicipta karena dialah awal dari segalanya. Justru pertanyaanmu mengakui keberadaannya, sebab kau tahu setiap akibat butuh sebab. Maka sebab pertama itu adalah dia. Nikandros terdiam. Ia belum pernah mendapatkan jawaban sesederhana tapi setegas itu. Namun ia belum mau menyerah. Kalau begitu, bagaimana kau bisa yakin bahwa ilmu agamamu lebih benar dari ilmu filsafat? Abu Nawas berdiri, berjalan ke jendela, lalu menunjuk matahari. Filsafat seperti cahaya bulan, indah tapi bergantung pada sinar matahari. Agama adalah matahari itu sendiri. Tanpa wahyu, akal hanya bisa menebak arah. Tapi dengan cahaya wahyu, akal tahu kemana harus melangkah. Khalifah menatap Abu Nawas dengan kagum, lalu memandang Nikandros yang kini menunduk dalam diam. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia berjalan mendekat ke filsuf itu dan berkata pelan, namun jangan salah, akal adalah anugerah, bukan lawan dari iman. Mereka yang menolak akal sama sesatnya dengan mereka yang menolak wahyu. Akal dan iman itu dua sayap yang sama, jika satu patah, manusia tidak akan bisa terbang menuju kebenaran. Nikandros menatap Abu Nawas lama, lalu tersenyum dengan wajah yang berubah lembut. Kau membuatku kalah tanpa merasa kalah. Mungkin inilah kebijaksanaan sejati. Abu Nawas menunduk, tidak, wahai saudaraku. Aku hanya mengingatkan bahwa kadang kebenaran bukan untuk dimenangkan, tapi untuk dipahami. Malam itu, di jalanan Baghdad, orang-orang masih membicarakan perdebatan itu. Sebagian menertawakan kelucuan Abu Nawas, sebagian merenungi kata-katanya. Tapi hanya sedikit yang tahu, setelah semua orang pulang dan aula menjadi sepi, Abu Nawas kembali ke tempatnya duduk tadi, menatap langit, lalu berbisik, ya Allah, aku ini hanya pelawak yang kau jadikan cermin bagi yang sombong. Jika mereka tertawa, semoga yang kau lihat bukan kelucuanku, tapi kesadaran mereka. Dan di langit Baghdad yang tenang, bulan tersenyum samar di atas menara, seakan ikut mengangguk pada kebijaksanaan seorang jenaka yang tak pernah ingin disebut bijak. Beberapa hari kemudian, Khalifah memerintahkan semua cendekiawan berkumpul kembali di istana. Kali ini, topiknya bukan soal akal dan takdir, melainkan tentang keadilan dan niat. Abu Nawas duduk di pojok ruangan, sambil menggambar garis-garis di lantai dengan tongkatnya, tampak tidak terlalu tertarik. Seorang hakim istana, Kadhi Mahmud, berdiri dan berkata lantang, keadilan itu sederhana. Barang siapa bersalah harus dihukum, siapa yang benar harus dibebaskan. Tidak perlu banyak alasan. Khalifah mengangguk, tapi matanya melirik Abu Nawas yang masih tampak malas-malasan. Abu Nawas, bagaimana pendapatmu? Abu Nawas mengangkat kepala pelan. Keadilan tanpa memahami niat, bisa jadi kezaliman yang tampak sah, Amirul Mukminin. Kadhi Mahmud menatap sinis. Niat tidak bisa jadi dasar hukum. Orang bisa berbuat jahat sambil berkata, niatku baik. Itu alasan orang berdosa. Abu Nawas tersenyum tipis. Boleh hamba beri contoh, wahai Kadhi? Silakan, jawab sang hakim dengan nada menantang. Abu Nawas memanggil pelayan istana. Bawakan 2 kendi air. Setelah 2 kendi datang, Abu Nawas menuangkan satu ke dalam gelas dan meminumnya dengan tenang. Kemudian ia mengambil kendi kedua, dan tanpa ragu,
menyiramkan airnya ke kaki Kadhi Mahmud. Semua orang terkejut. Sang Kadhi berdiri dengan wajah merah padam. Kurang ajar. Kau menghina aku di depan Khalifah. Abu Nawas menjawab lembut, maafkan hamba, Kadhi. Tapi bukankah tadi hamba hanya melakukan perbuatan yang sama, menuang air? Bedanya hanya pada niat. Yang pertama untuk menenangkan dahaga, yang kedua untuk menenangkan ego. Aula mendadak senyap, lalu tawa Khalifah pecah memenuhi ruangan. Tapi Abu Nawas melanjutkan dengan nada serius, jika niat diabaikan, maka segala amal akan kehilangan maknanya. Bahkan sedekah bisa jadi ria, dan hukuman bisa jadi kezaliman. Adil bukan berarti menimbang perbuatan, tapi menimbang hati di baliknya. Kadhi Mahmud duduk kembali, masih kesal tapi tidak bisa membantah. Khalifah menatap Abu Nawas sambil berkata, engkau menampar tanpa menyentuh, menegur tanpa mempermalukan. Namun Abu Nawas menunduk, ampun, Amirul Mukminin. Hamba bukan menegur, hanya mengingatkan, bahwa hukum tanpa hikmah akan kering seperti pohon tanpa akar. Malamnya, setelah semua bubar, Khalifah memanggil Abu Nawas secara pribadi ke taman istana. Di sana hanya ada mereka berdua, ditemani suara air mancur dan aroma mawar. Abu Nawas, kata Khalifah pelan, aku sering berpikir mengapa engkau tidak menjadi kadhi saja. Kau bijak, adil, dan cerdas. Abu Nawas tersenyum pahit. Hamba takut, Amirul Mukminin. Jika hamba jadi hakim, lidah hamba akan terikat oleh aturan, sementara hati hamba akan memberontak setiap kali melihat yang benar kalah oleh gelar. Khalifah terdiam lama. Jadi apa yang sebenarnya kau cari dari semua ini? Abu Nawas menatap langit yang berkilau oleh bintang. Kebenaran, Amirul Mukminin. Tapi bukan kebenaran yang menundukkan orang lain. Kebenaran yang menundukkan diri sendiri. Khalifah hanya menghela napas panjang. Kadang aku iri padamu, Abu Nawas. Kau bebas mengatakan apapun, bahkan kebenaran yang aku sendiri tak sanggup ucapkan. Abu Nawas menatap Khalifah lembut. Itu karena Amirul Mukminin memegang kekuasaan. Sementara hamba hanya memegang kebodohan. Bedanya, kekuasaan membuat takut bicara, kebodohan membuat tak takut siapapun. Khalifah menatapnya lama, lalu tertawa kecil, kau memang gila, Abu Nawas. Tapi gila yang menyembuhkan. Abu Nawas tertawa, dan Paduka adalah penguasa yang masih mau mendengarkan kegilaan seorang pengemis. Itulah keadilan yang sejati. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga mawar yang bergoyang di bawah cahaya bulan. Di taman itu, dua sosok yang sangat berbeda, seorang khalifah dan seorang pelawak sufi, diam dalam kebijaksanaan yang tak butuh lagi debat, sebab keduanya tahu, kebenaran sejati tak lahir dari kemenangan argumen, melainkan dari kerendahan hati untuk mendengarkan. Beberapa pekan setelah pertemuan di taman istana itu, Baghdad digemparkan oleh sebuah kasus. Seorang pedagang kaya menuduh pengemis mencuri kantong emasnya di pasar. Saksi-saksi mengatakan mereka melihat pengemis itu memungut sesuatu di tanah dan segera lari. Kadhi Mahmud, yang masih merasa tersinggung oleh kejadian kendi air, dengan cepat menjatuhkan hukuman cambuk bagi si pengemis tanpa memberi kesempatan membela diri. Khalifah yang mendengar kabar itu merasa tak tenang. Ia memerintahkan agar Abu Nawas turun tangan untuk meninjau ulang perkara. Di hadapan orang banyak, Abu Nawas meminta agar semua pihak dihadirkan kembali di pasar tempat kejadian. Abu Nawas memandangi tanah dengan teliti, lalu bertanya kepada pedagang, apakah kantong emasmu ada tanda khusus? Ya, ada tali sutra merah di mulutnya. Abu Nawas menoleh ke pengemis, benarkah kau menemukannya? Pengemis menjawab, benar, tapi aku tidak mencurinya. Kantong itu jatuh tepat di depanku. Aku bahkan hendak mengembalikan, tapi orang-orang sudah berteriak, pencuri. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata kepada para saksi, apakah ada di antara kalian yang melihat tangan pengemis ini masuk ke saku pedagang? Mereka serempak menjawab, tidak, kami hanya melihat dia membungkuk dan mengambil sesuatu.
Abu Nawas tersenyum tipis. Ia mengambil sebatang ranting, menggambar lingkaran di tanah, lalu berkata, "Wahai Kadhi, jika seseorang berjalan lalu kehilangan bayangannya karena awan menutupi matahari, apakah berarti bayangannya dicuri?" Kadhi Mahmud terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Begitulah prasangka. Ia menutup akal, membuat kita menghukum bayangan seolah benda nyata." Khalifah menatap Abu Nawas dengan penuh perhatian. "Bawa kantong itu ke sini," kata Abu Nawas. Ia memegangnya di depan semua orang. "Lihat, di dalamnya ada setitik lumpur basah. Emas tidak berani kotor, tapi pengemis tahu tanah mana yang baru disentuh hujan." Abu Nawas menunjuk ke genangan kecil di dekat tempat mereka berdiri, tepat di mana pedagang tadi berhenti membeli buah. "Kantong ini jatuh di sini. Jika pengemis mencuri, tentu ia akan lari jauh. Tapi ia justru berhenti di ujung jalan, tempat pertama orang bisa menuduhnya." Khalifah berdiri, menatap Kadhi. "Apa pendapatmu sekarang?" Kadhi menunduk dalam-dalam. "Pengemis itu tidak bersalah." Abu Nawas menatap pengemis itu dengan lembut. "Engkau tidak perlu takut. Kadang orang miskin bukan dicurigai karena salah, tapi karena tampak tak pantas dipercaya." Pedagang itu meneteskan air mata dan meminta maaf di hadapan semua orang. Khalifah lalu memerintahkan agar sebagian emasnya diberikan kepada pengemis, bukan sebagai ganti rugi, tapi sebagai penghormatan atas kesabarannya menanggung fitnah. Setelah kerumunan bubar, Khalifah memanggil Abu Nawas. "Engkau telah mengajarkan keadilan yang tidak tertulis dalam kitab hukum manapun." Abu Nawas menjawab pelan, "Keadilan sejati bukan di pengadilan, Amirul Mukminin, tapi di hati manusia sebelum ia menghakimi orang lain." Khalifah mengangguk, lalu menatap ke arah pasar yang mulai sepi. "Baghdad mungkin tak akan selalu adil, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum, "Selama masih ada yang berani bertanya tanpa takut dianggap gila, Baghdad akan tetap punya harapan." Angin sore menyapu lembut jubahnya ketika ia berjalan meninggalkan istana. Di kejauhan, langit berubah keemasan, seolah turut menyembunyikan senyum kecil seorang cendekia jenaka yang tahu, kadang satu tawa bisa lebih menegakkan keadilan daripada 1000 cambuk. Abu Nawas bongkar keadilan palsu di istana Baghdad. Suatu hari, di Baghdad, tengah berlangsung pertemuan para ulama, filosof, dan cendekiawan di aula istana. Khalifah Harun al-Rashid duduk di singgasananya, ingin menguji siapa yang paling bijak di antara mereka. Namun, seperti biasa, Abu Nawas datang terlambat, membawa kitab lusuh dan wajah santai seolah baru saja bangun dari tidur siang. Seorang ulama terkenal dari Persia, bernama Syekh Jamiluddin, sedang memaparkan pendapatnya tentang akal dan takdir. Ia berkata dengan lantang, "Segala sesuatu telah ditetapkan. Maka manusia tidak berhak berkata, 'Aku berbuat,' sebab semua sudah tertulis." Para ulama mengangguk, kecuali Abu Nawas yang justru tersenyum sambil menggaruk kepala. "Apakah engkau setuju, wahai Abu Nawas?" tanya Khalifah sambil menahan tawa kecil. Abu Nawas menjawab tenang, "Hamba setuju bahwa takdir telah ditulis, tapi hamba tidak setuju jika akal disuruh libur." Semua mata tertuju padanya. Syekh Jamiluddin berdehem. Bagaimana mungkin dua hal itu berjalan bersamaan? Jika semua sudah ditulis, akal tidak lagi punya kuasa. Abu Nawas menatapnya santai, lalu mengambil kendi air di depannya. Ia menuangkan air ke dalam gelas, lalu berkata, "Andai hamba tuangkan air ini ke kepala Syekh, apakah itu karena takdir atau karena keisengan hamba?" Syekh Jamiluddin menjawab cepat, "Tentu karena kehendakmu." Abu Nawas tersenyum licik. "Berarti akal masih bekerja." Semua yang hadir tertawa, termasuk Khalifah. Tapi Syekh Jamiluddin tak mau kalah. "Itu hanya permainan lidahmu, wahai Abu Nawas. Buktikan dengan ilmu." Abu Nawas berdiri, berjalan ke tengah aula, lalu berkata dengan nada serius, "Wahai Syekh, katakan padaku, bila seseorang berjalan di jalan lurus, lalu tiba-tiba tergelincir karena batu, apakah itu takdir atau kelalaian?"
Syekh menjawab, itu takdir. Abu Nawas mengangguk, lalu bila orang itu tahu jalannya licin, tapi tetap berjalan tanpa hati-hati, apakah itu masih takdir? Syekh terdiam sejenak. Itu kelalaian. Berarti manusia bisa memilih berhati-hati atau lalai, bukan? Tanya Abu Nawas lagi. Syekh menunduk. Abu Nawas tersenyum, nah, disitulah akal menjadi jembatan antara takdir dan tindakan. Khalifah Harun al-Rasyid bertepuk tangan pelan, tanda kagum. Kau memang sulit dibantah, Abu Nawas. Namun belum selesai di situ. Seorang pejabat istana, penasaran dengan kepintarannya, mencoba menguji dengan gaya berbeda. Kalau begitu, wahai Abu Nawas, katanya, jika semua sudah diatur Allah, lalu mengapa engkau kadang menipu kami dalam canda dan teka-teki? Apakah itu juga takdir? Abu Nawas tersenyum nakal, benar, wahai Tuan. Itu takdir Allah yang menulis agar otak Tuan jangan berdebu. Aula meledak dengan tawa. Tapi Abu Nawas melanjutkan dengan nada bijak, ketahuilah, takdir itu seperti pena yang menulis di atas kertas kosong. Namun, tinta yang keluar dari pena itu adalah amal manusia sendiri. Bila kita tak mau menulis kebaikan, jangan salahkan pena, karena tangan kitalah yang menggenggamnya. Khalifah mengangguk puas. Engkau mengajar dengan tawa, tapi setiap katanya lebih tajam dari 1000 khutbah. Abu Nawas lalu menunduk hormat dan menjawab lirih, tawa adalah cara paling lembut untuk mengantarkan kebenaran ke hati yang keras, wahai Amirul Mukminin. Khalifah tersenyum, berdiri, dan menepuk bahu Abu Nawas. Malam ini, engkau bukan hanya penyair dan jenaka. Engkau telah berdebat tanpa marah, mengalahkan tanpa menghina, dan menertawakan tanpa merendahkan. Dan sejak malam itu, Istana Baghdad sering mengundang Abu Nawas bukan sekadar untuk menghibur, tapi untuk menyadarkan. Karena di balik kelucuannya, ada cermin bagi para pemikir yang terlalu sibuk merasa paling benar. Keesokan harinya, berita tentang perdebatan itu menyebar ke seluruh Baghdad. Banyak orang kagum, tapi tak sedikit pula yang iri. Seorang ahli filsafat dari Yunani yang kebetulan sedang berkunjung ke Baghdad merasa tertantang. Ia bernama Nikandros, dan ia dikenal sebagai sosok yang sangat logis, kaku, serta tak percaya pada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan rasio. Ia datang ke istana dan berkata pada Khalifah, aku mendengar Baghdad memiliki seorang bijak yang bernama Abu Nawas. Aku ingin mengujinya. Jika dia mampu menjawab pertanyaanku, aku akan mengakui kebijaksanaan Islam. Jika tidak, maka filsafat Yunani tetap yang paling tinggi. Khalifah tersenyum lebar dan segera memanggil Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana, membawa tongkat bambu yang ujungnya bengkok seperti kail. Ia memberi salam, lalu menatap orang asing itu dari ujung kepala sampai kaki. Nikandros membuka perdebatan, wahai Abu Nawas, jika Tuhan itu Maha Kuasa, apakah dia bisa menciptakan batu yang begitu berat hingga dia sendiri tidak mampu mengangkatnya? Orang-orang di aula menatap tegang. Pertanyaan itu terkenal sulit dan sering membuat banyak teolog terdiam. Tapi Abu Nawas malah menguap kecil, lalu duduk bersila. Pertanyaanmu menarik, wahai orang Yunani, katanya tenang. Namun izinkan aku bertanya balik, apakah engkau percaya bahwa Allah itu tidak terbatas? Nikandros menjawab, secara konsep, ya. Kalau begitu, ujar Abu Nawas sambil tersenyum, pertanyaanmu salah. Sebab membatasi yang tak terbatas adalah bukti bahwa engkau tidak benar-benar percaya pada ketidakterbatasan itu sendiri. Aula mendadak hening, lalu terdengar gumaman takjub. Nikandros mencoba bertahan. Baiklah, aku ganti pertanyaan. Jika segala sesuatu membutuhkan pencipta, siapa yang menciptakan Tuhan? Abu Nawas tertawa pelan, kau seperti anak kecil yang bertanya, siapa yang melahirkan waktu sebelum waktu ada? Tuhan tidak dicipta karena dialah awal dari segalanya. Justru pertanyaanmu mengakui keberadaannya, sebab kau tahu setiap akibat butuh sebab. Maka sebab pertama itu adalah dia. Nikandros terdiam.
Ia belum pernah mendapatkan jawaban sesederhana tapi setegas itu. Namun ia belum mau menyerah. Kalau begitu, bagaimana kau bisa yakin bahwa ilmu agamamu lebih benar dari ilmu filsafat? Abu Nawas berdiri, berjalan ke jendela, lalu menunjuk matahari. Filsafat seperti cahaya bulan, indah tapi bergantung pada sinar matahari. Agama adalah matahari itu sendiri. Tanpa wahyu, akal hanya bisa menebak arah. Tapi dengan cahaya wahyu, akal tahu kemana harus melangkah. Khalifah menatap Abu Nawas dengan kagum, lalu memandang Nikandros yang kini menunduk dalam diam. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia berjalan mendekat ke filsuf itu dan berkata pelan, namun jangan salah, akal adalah anugerah, bukan lawan dari iman. Mereka yang menolak akal sama sesatnya dengan mereka yang menolak wahyu. Akal dan iman itu dua sayap yang sama, jika satu patah, manusia tidak akan bisa terbang menuju kebenaran. Nikandros menatap Abu Nawas lama, lalu tersenyum dengan wajah yang berubah lembut. Kau membuatku kalah tanpa merasa kalah. Mungkin inilah kebijaksanaan sejati. Abu Nawas menunduk, tidak, wahai saudaraku. Aku hanya mengingatkan bahwa kadang kebenaran bukan untuk dimenangkan, tapi untuk dipahami. Malam itu, di jalanan Baghdad, orang-orang masih membicarakan perdebatan itu. Sebagian menertawakan kelucuan Abu Nawas, sebagian merenungi kata-katanya. Tapi hanya sedikit yang tahu, setelah semua orang pulang dan aula menjadi sepi, Abu Nawas kembali ke tempatnya duduk tadi, menatap langit, lalu berbisik, "Ya Allah, aku ini hanya pelawak yang kau jadikan cermin bagi yang sombong. Jika mereka tertawa, semoga yang kau lihat bukan kelucuanku, tapi kesadaran mereka." Dan di langit Baghdad yang tenang, bulan tersenyum samar di atas menara, seakan ikut mengangguk pada kebijaksanaan seorang jenaka yang tak pernah ingin disebut bijak. Beberapa hari kemudian, Khalifah memerintahkan semua cendekiawan berkumpul kembali di istana. Kali ini, topiknya bukan soal akal dan takdir, melainkan tentang keadilan dan niat. Abu Nawas duduk di pojok ruangan, sambil menggambar garis-garis di lantai dengan tongkatnya, tampak tidak terlalu tertarik. Seorang hakim istana, Kadhi Mahmud, berdiri dan berkata lantang, keadilan itu sederhana. Barang siapa bersalah harus dihukum, siapa yang benar harus dibebaskan. Tidak perlu banyak alasan. Khalifah mengangguk, tapi matanya melirik Abu Nawas yang masih tampak malas-malasan. Abu Nawas, bagaimana pendapatmu? Abu Nawas mengangkat kepala pelan. Keadilan tanpa memahami niat, bisa jadi kezaliman yang tampak sah, Amirul Mukminin. Kadhi Mahmud menatap sinis. Niat tidak bisa jadi dasar hukum. Orang bisa berbuat jahat sambil berkata, niatku baik. Itu alasan orang berdosa. Abu Nawas tersenyum tipis. Boleh hamba beri contoh, wahai Kadhi? Silakan, jawab sang hakim dengan nada menantang. Abu Nawas memanggil pelayan istana. Bawakan 2 kendi air. Setelah 2 kendi datang, Abu Nawas menuangkan satu ke dalam gelas dan meminumnya dengan tenang. Kemudian ia mengambil kendi kedua, dan tanpa ragu, menyiramkan airnya ke kaki Kadhi Mahmud. Semua orang terkejut. Sang Kadhi berdiri dengan wajah merah padam. Kurang ajar. Kau menghina aku di depan Khalifah. Abu Nawas menjawab lembut, maafkan hamba, Kadhi. Tapi bukankah tadi hamba hanya melakukan perbuatan yang sama, menuang air? Bedanya hanya pada niat. Yang pertama untuk menenangkan dahaga, yang kedua untuk menenangkan ego. Aula mendadak senyap, lalu tawa Khalifah pecah memenuhi ruangan. Tapi Abu Nawas melanjutkan dengan nada serius, jika niat diabaikan, maka segala amal akan kehilangan maknanya. Bahkan sedekah bisa jadi ria, dan hukuman bisa jadi kezaliman. Adil bukan berarti menimbang perbuatan, tapi menimbang hati di baliknya. Kadhi Mahmud duduk kembali, masih kesal tapi tidak bisa membantah. Khalifah menatap Abu Nawas sambil berkata, engkau menampar tanpa menyentuh, menegur tanpa mempermalukan. Namun Abu Nawas menunduk, ampun, Amirul Mukminin. Hamba bukan menegur,
hanya mengingatkan bahwa hukum tanpa hikmah akan kering seperti pohon tanpa akar. Malamnya, setelah semua bubar, Khalifah memanggil Abu Nawas secara pribadi ke taman istana. Di sana hanya ada mereka berdua, ditemani suara air mancur dan aroma mawar. Abu Nawas, kata Khalifah pelan, aku sering berpikir mengapa engkau tidak menjadi kadhi saja. Kau bijak, adil, dan cerdas. Abu Nawas tersenyum pahit. Hamba takut, Amirul Mukminin. Jika hamba jadi hakim, lidah hamba akan terikat oleh aturan, sementara hati hamba akan memberontak setiap kali melihat yang benar kalah oleh gelar. Khalifah terdiam lama. Jadi apa yang sebenarnya kau cari dari semua ini? Abu Nawas menatap langit yang berkilau oleh bintang. Kebenaran, Amirul Mukminin. Tapi bukan kebenaran yang menundukkan orang lain. Kebenaran yang menundukkan diri sendiri. Khalifah hanya menghela napas panjang. Kadang aku iri padamu, Abu Nawas. Kau bebas mengatakan apapun, bahkan kebenaran yang aku sendiri tak sanggup ucapkan. Abu Nawas menatap Khalifah lembut. Itu karena Amirul Mukminin memegang kekuasaan. Sementara hamba hanya memegang kebodohan. Bedanya, kekuasaan membuat takut bicara, kebodohan membuat tak takut siapapun. Khalifah menatapnya lama, lalu tertawa kecil, kau memang gila, Abu Nawas. Tapi gila yang menyembuhkan. Abu Nawas tertawa, dan Paduka adalah penguasa yang masih mau mendengarkan kegilaan seorang pengemis. Itulah keadilan yang sejati. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma bunga mawar yang bergoyang di bawah cahaya bulan. Di taman itu, dua sosok yang sangat berbeda, seorang khalifah dan seorang pelawak sufi, diam dalam kebijaksanaan yang tak butuh lagi debat, sebab keduanya tahu, kebenaran sejati tak lahir dari kemenangan argumen, melainkan dari kerendahan hati untuk mendengarkan. Beberapa pekan setelah pertemuan di taman istana itu, Baghdad digemparkan oleh sebuah kasus. Seorang pedagang kaya menuduh pengemis mencuri kantong emasnya di pasar. Saksi-saksi mengatakan mereka melihat pengemis itu memungut sesuatu di tanah dan segera lari. Kadhi Mahmud, yang masih merasa tersinggung oleh kejadian kendi air, dengan cepat menjatuhkan hukuman cambuk bagi si pengemis tanpa memberi kesempatan membela diri. Khalifah yang mendengar kabar itu merasa tak tenang. Ia memerintahkan agar Abu Nawas turun tangan untuk meninjau ulang perkara. Di hadapan orang banyak, Abu Nawas meminta agar semua pihak dihadirkan kembali di pasar tempat kejadian. Abu Nawas memandangi tanah dengan teliti, lalu bertanya kepada pedagang, apakah kantong emasmu ada tanda khusus? Ya, ada tali sutra merah di mulutnya. Abu Nawas menoleh ke pengemis, benarkah kau menemukannya? Pengemis menjawab, benar, tapi aku tidak mencurinya. Kantong itu jatuh tepat di depanku. Aku bahkan hendak mengembalikan, tapi orang-orang sudah berteriak, pencuri. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata kepada para saksi, apakah ada di antara kalian yang melihat tangan pengemis ini masuk ke saku pedagang? Mereka serempak menjawab, tidak, kami hanya melihat dia membungkuk dan mengambil sesuatu. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia mengambil sebatang ranting, menggambar lingkaran di tanah, lalu berkata, wahai Kadhi, jika seseorang berjalan lalu kehilangan bayangannya karena awan menutupi matahari, apakah berarti bayangannya dicuri? Kadhi Mahmud terdiam. Abu Nawas melanjutkan, begitulah prasangka. Ia menutup akal, membuat kita menghukum bayangan seolah benda nyata. Khalifah menatap Abu Nawas dengan penuh perhatian. Bawa kantong itu ke sini, kata Abu Nawas. Ia memegangnya di depan semua orang. Lihat, di dalamnya ada setitik lumpur basah. Emas tidak berani kotor, tapi pengemis tahu tanah mana yang baru disentuh hujan. Abu Nawas menunjuk ke genangan kecil di dekat tempat mereka berdiri, tepat di mana pedagang tadi berhenti membeli buah. Kantong ini jatuh di sini. Jika pengemis mencuri, tentu ia akan lari jauh. Tapi ia justru berhenti di ujung jalan, tempat pertama orang bisa menuduhnya. Khalifah berdiri, menatap Kadhi.
Apa pendapatmu sekarang? Kadhi menunduk dalam-dalam. Pengemis itu tidak bersalah. Abu Nawas menatap pengemis itu dengan lembut. Engkau tidak perlu takut. Kadang orang miskin bukan dicurigai karena salah, tapi karena tampak tak pantas dipercaya. Pedagang itu meneteskan air mata dan meminta maaf di hadapan semua orang. Khalifah lalu memerintahkan agar sebagian emasnya diberikan kepada pengemis, bukan sebagai ganti rugi, tapi sebagai penghormatan atas kesabarannya menanggung fitnah. Setelah kerumunan bubar, Khalifah memanggil Abu Nawas. Engkau telah mengajarkan keadilan yang tidak tertulis dalam kitab hukum manapun. Abu Nawas menjawab pelan, keadilan sejati bukan di pengadilan, Amirul Mukminin, tapi di hati manusia sebelum ia menghakimi orang lain. Khalifah mengangguk, lalu menatap ke arah pasar yang mulai sepi. Baghdad mungkin tak akan selalu adil, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum, selama masih ada yang berani bertanya tanpa takut dianggap gila, Baghdad akan tetap punya harapan. Angin sore menyapu lembut jubahnya ketika ia berjalan meninggalkan istana. Di kejauhan, langit berubah keemasan, seolah turut menyembunyikan senyum kecil seorang cendekia jenaka yang tahu, kadang satu tawa bisa lebih menegakkan keadilan daripada 1000 cambuk.